Selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita mau menggali pemikiran dari satu sosok yang bijak banget, meskipun fiksi ya, Master Yoda dari Star Wars. Nah, sumber kita ini kumpulan kutipan pilihan judulnya Petuah Bijak Master Yoda. Menarik nih. Iya kan? Ada 5 kutipan pilihan di sini, masing-masing punya makna yang kayaknya dalam gitu. Misi kita bareng Anda hari ini ya buat bongkar filosofinya, terus cari tahu kenapa sih kata-kata ini kok ngena banget. Siap ya? Siap? Mari kita mulai. Oke, kutipan pertama ini langsung tegas banget ya. Do or do not, there is no try. Lakukan atau tidak sama sekali, tidak ada mencoba. Wah, ini kedengerannya kok kayak nggak ada ruang buat ragu sama sekali ya? Betul. Yang menarik tuh gimana Yoda melihat kata mencoba itu sendiri. Dalam pandangan dia, mencoba itu udah ngasih sinyal keraguan di awal. Kayak, kita udah siapin mental kalau bakal gagal gitu. Oke. Jadi ada semacam backup plan buat gagal ya? Bisa dibilang gitu. Nah, sebaliknya, kalau melakukan, itu nuntut komitmen 100%, yakin dan langsung aksi. Jadi ini bukan cuma soal kata-kata, tapi lebih ke mindset. Mindset pas kita mau hadapi sesuatu. Keraguan itu, menurut Yoda ya, itu penghalang terbesarnya. Or do not. There is no try. Jadi soal keberanian buat terjun total ya? Oke, nah dari komitmen kita geser ke soal emosi nih. Kutipan berikutnya juga terkenal banget. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Waduh, ini kayak rentetan domino ya. Ketakutan, terus marah, benci, akhirnya menderita. Ini dramatisasi film aja atau emang gitu cara kerja emosi kita? Wah, ini relevan banget loh sama pemahaman psikologi. Ketakutan itu, kalau nggak kita hadapi atau kita pahami ya, sering banget jadi akar emosi defensif, kayak marah misalnya. Contohnya gimana tuh? Ya bayangin aja, rasa takut kehilangan, atau takut gagal, takut disakiti. Kalau nggak dikelola kan bisa numpuk, terus meledak jadi amarah. Nah, amarah yang terus-terusan, apalagi kalau udah ada targetnya, bisa jadi keras, jadi benci. Dan kalau udah benci, Ya, kondisi batin yang isinya benci itu udah pasti sumber penderitaan kan, buat diri sendiri atau bahkan orang lain. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Jadi ini bukan dialog biasa, tapi kayak, peta gimana emosi negatif itu bisa berkembang kalau dibiarin aja. Intinya, penting banget kenali dan kelola rasa takut dari awal. mengelola ketakutan ya. Nah, ini nyambung nih kayaknya sama kutipan selanjutnya. Train yourself to let go of everything you fear to lose. Latihlah dirimu melepaskan segala sesuatu yang takut kau hilang. Kedengarannya idealis banget ya. Tapi gimana caranya melatih diri melepaskan sesuatu yang berharga buat kita? Ini memang inti dari banyak ajaran kebijaksanaan ya. Kayak konsep non-attachment di Buddhisme atau ketenangan batin di Stoikisme. Kuncinya itu bukan jadi nggak peduli sama sekali, tapi mengubah hubungan kita sama hal yang kita takuti bakal hilang itu. Mengubah hubungan? Maksudnya? Ya, melatih diri melepaskan itu artinya sadar kalau kebahagiaan sejati kita itu nggak bergantung sama kepemilikan di luar atau kondisi yang harus selalu enak terus. Ini lebih ke membangun ketahanan batin. Jadi kita nggak gampang hancur kalaupun kehilangan sesuatu. Pelatihannya gimana? Bisa mulai dari hal kecil sih. Kenali dulu kita terikat sama apa aja. Terus, coba tanya ke diri sendiri. Kalau ini hilang, emang kenapa? Tujuannya itu kebebasan di dalam diri, bukan jadi apatis. Train yourself to let go of everything you fear to lose. Oke, kebebasan internal. Menarik. Ngomongin soal mengubah cara pandang, kutipan ini nih yang bikin mikir ulang. You must unlearn what you have learned. Kau harus melupakan apa yang telah kau pelajari. Loh, kok paradoks ya? Bukannya kita belajar terus umur hidup? Kenapa harus melupakan? Haha, iya ini kedengarannya aneh ya. Tapi ini sebenarnya ajakan buat fleksibel secara mental. Dan rendah hati juga secara intelektual. Banyak loh hal yang kita pelajari, entah itu asumsi, keyakinan, kebiasaan mikir, yang mungkin udah nggak relevan lagi. Atau malah keliru, dan ngebatasi kita. You must unlearn what you have learned. Jadi unlearn itu bukan hapus memori. Bukan hapus memori,
tapi lebih ke berani ngecek lagi fondasi pengetahuan dan keyakinan kita. Terus, secara sadar, lepasin atau revisi mana yang udah nggak mendukung pertumbuhan kita. Ini soal buka ruang buat perspektif baru, buat belajar hal yang lebih dalam lagi. Kalau nggak bisa unlearn, ya kita bisa kejebak di cara pikir lama kan? Benar juga ya. Oke, dari melepas keyakinan lama, kita sampai ke kutipan terakhir nih. Ini menyentuh banget soal esensi diri kita. Luminous beings are we, not this crude matter. Makhluk bercahaya kita ini bukan materi kasar ini. Wah, puitis ya. Tapi apa nih makna praktisnya buat kita? Implikasinya sebetulnya dalam banget. Ini kayak pengingat kalau identitas kita, nilai kita, itu nggak cuma soal badan fisik, status, atau apa yang kita punya secara materi. Ada dimensi lain di dalam diri kita. Kesadaran kita, semangat kita, cahaya itulah. Itu esensi kita yang sejati. Terus dampaknya apa kalau kita sadar akan hal itu? Bisa mengubah cara kita lihat diri sendiri dan orang lain. Bisa jadi sumber ketenangan pas kita lagi hadapi kesulitan fisik, atau mungkin gagal dalam hal-hal luar. Kenapa? Karena nilai inti kita tuh nggak goyah. Ini juga bisa dorong kita buat fokus ke pengembangan kualitas batin, bukan cuma sibuk sama penampilan luar aja. Luminous beings are we, not this crude matter. Luar biasa sih ini. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, petuah Yoda ini ngajak kita buat apa aja tadi? Komitmen penuh tanpa ragu. Terus waspada sama rantai emosi negatif yang dimulai dari rasa takut itu. Seni melepaskan keterikatan demi kebebasan batin. Keberanian buat nengok ulang bahkan melupakan keyakinan lama yang membatasi. Dan terakhir, sadar kalau esensi diri kita itu lebih dari sekedar materi fisik. Kita ini makhluk bercahaya. Wah, banyak banget ya bahan renungan dari galaksi nun jauh di sana. Banget. Yang bikin takjub itu gimana kutipan fiksi ini kok nyambung banget ya sama prinsip psikologi, filsafat, pengembangan diri yang udah ada ribuan tahun. Ini nunjukin kalau tema-tema ini tuh universal sebenarnya. Pesan Yoda ini, kalau kita renungkan ya, bisa jadi kacamata baru buat lihat cara kita hidup, hadapi tantangan, dan pahami diri sendiri. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari kutipan tadi. Mengingat ajakan buat unlearn, kira-kira nih, adakah satu pelajaran atau keyakinan atau mungkin prasangka yang selama ini Anda pegang erat banget, tapi mungkin udah waktunya buat Anda pertanyakan lagi? Atau bahkan dilepaskan? Sesuatu buat direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.